melanjutkan ya prinsip-prinsip derivatif ciri-ciri sistem ekonomi Islam. Nah, yang kedua itu adalah freedom to attack, freedom to age. Nah, bacanya berarti kayak gitu mungkin. Nanti kalau salah nanti ini ya dikoreksi, atau kalian kata kata dosen bahasa Inggris nggak kayak gitu Bu bacanya. Nah, nanti kan kalian ini perbaiki, yaitu kebebasan bertindak atau berusaha. Nah, jadi dalam bertindak itu tandak tanduk. Nah, kalau orang Jawa itu tandak tanduk kita itu mencontoh kepada nilai kenabian atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian awal lagi, nah menjadikan Nabi sebagai, itu tadi ya udah ya, menjadikan Nabi sebagai teladan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi Nabi itu pada saat itu belum ada pesawat, belum ada kapal laut. Mungkin kapal laut udah ada apa belum? Nah, tapi di Timur Tengah tidak ada namanya sungai Nil. Nah, dari Makkah ke Madinah, nah itu kan antar negara pun dilalui. Nah, itu kira-kira bisnisnya dengan cara apa? Nah, kalian coba cari tahu ya itu kesuksesannya dalam berbisnis, sampai-sampai memberikan mahar kepada Siti Khadijah itu dengan mahar yang mahal. Itu kan otomatis Rasulullah itu sudah kaya sejak dini artinya. Nah, coba kalian, itu PR-nya ya bagi kalian ya, bagi ekonom-ekonom muda, bagi peneliti muda untuk mencari tahu bagaimana kita berbisnis dengan uh, nilai kenabian dan berhasil. Nah, itu coba kalian inisiasikan. Kemudian social justice atau keadilan sosial, gabungan dari nilai khilafah dan ma'ad. Khilafah itu bagaimana kita mengelola dengan baik, dan ma'ad adalah hasilnya. Pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Jadi sekarang ini ada subsidi silang bagi si kaya dan si miskin. Bagi yang ya ini yang listriknya ini ya 450 itu kan dapat subsidi ya, digratiskan atau seperti apa. Nah, yang listriknya itu besar, wattnya besar, itu tidak mendapatkan subsidi karena dianggap kaya, dianggap pengeluaran listriknya saja banyak, berarti dia dianggap kaya. Itu tugasnya pemerintah. Kemudian pengaplikasian zakat juga demikian ya. Jadi nanti yang miskin mendapatkan zakat dari si kaya, sebagian hartanya dari si kaya. Kemudian yang terakhir yaitu akhlak, atau yang menjadi atapnya. Jadi kalau atapnya bocor itu kan tidak nyaman ya, suatu rumah itu tidak nyaman. Nah, perilaku Islam seperti apa dalam perekonomian? Nah, jadi perekonomian umat Islam baru dapat maju bila pola pikir dan pola laku muslimin dan muslimat, baik sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah, harus sudah yang pertama itqon, harus tekun, dan ihsan atau profesional. Apa yang mendasari dari landasan itqon dan ihsan? Nah, ini hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, itu kita sering dengar ya itu ya. Akhlak menjadi indikator baik dan buruknya manusia. Jadi ketika kita tekun, kita profesional. Nah, kita juga ingin berhasil. Nah, menggunakan akhlak sebagai indikator baik dan buruk. Perilakunya harus baik kepada orang atau kepada pembeli itu kan adalah raja ya. Misalkan kita sebagai penjual, kita memiliki warung, kita memiliki toko kayak gitu. Nah, itu harus ramah, harus sopan, harus baik. Nah, itulah yang nanti kita akan
diukur dari situ. Baik buruknya perilaku bisnis para pengusaha menentukan sukses gagalnya bisnis yang dijalankan. Jadi kalau mau sukses ya harus dilaksanakan seperti itu, menghormati si pembeli, melayani dengan sepenuh hati seperti itu, tidak semena-mena. Ada pembeli terus mucu-mucu atau raut mukanya itu tidak enak dilihat, nah itu juga nanti pembelinya kabur. Nah tapi ketika si penjual ramah itu nanti si pembeli akan berdatangan. Nah demikian, dilanjutkan diskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelumnya sebentar ya. Nah, ini setelah penjelasan dari Bu Ilva itu kan ada presentasi ya. Nah, silahkan bagi yang presentasi nanti tanya jawabnya di belakang ya. Jadi 2 sesi. Ada yang bertanya ke Bu Ilva, ada yang bertanya ke diskusinya siapa namanya? Yang pertama sih ini sih diskusi yang presenter sih, bagi mahasiswa yang presentasi dulu. Nah nanti di akhir silahkan bagi ada yang ingin ditanyakan ke Bu Ilva, atau ya kita bersama-sama lah ya, saling memberikan masukan, belajar bersama. Nah demikian ya, tadi udah salam ya, silahkan dilanjutkan bagi yang akan presentasi.